Mbah Holil itu sering nulis kitab loh. Ada nggak kitabnya? Yang mengisbat itu Imaduddin Usman Ba'lawi, itu kitab dulu saya, Fikratun Nahdiyah. Saya mengisbat Ba'lawi. Jelas itu kalimatnya. Wa min dzurriyyatin nabi atau wa min ahli baitin nabi Ba'lawi. Itu namanya mengisbat. Astagfirullah. Ya kan itu walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi, tidak berdosa saya. Makanya Hanif Alatas itu pakai dalilnya kitab saya, ngajar saya. Kalau Imaduddin sekarang itu katanya dia kemasukan apa, tapi ada ulama Banten namanya Syekh Imaduddin Usman Al-Bantani, wih lengkap itu dalam kitabnya Al-Fikratun Nahdiyah. Dia mengisbat Ba'lawi, gimana lagi? Gayanya kan hebat Gelori. Kalau kita kan kurang gaya, kiai-kiai kita itu ngajar Fathul Muin aja. Dengan tidur mereka tidak meyakinkan, padahal mah yudhiru tawadhu, yudhiru atau kiai kita itu tidak meyakinkan kalau dibandingkan dengan ada orang-orang begitu. Kalau dulu nggak ada orang begitu ya karena semua begitu beres, tapi karena sekarang ada saingan, saingannya tidak fair, framing segala macam di macam-macam lah gayanya. Akhirnya kiai kita yang betul-betul alim, tafahum fiddin, tafaqquh fiddin, itu kelihatan tidak alim. Sementara orang yang pidatonya hebat, saudara-saudara, wallah DNA itu haram, haram, DNA haram katanya. Meyakinkan, betul tidak? Meyakinkan. Kalau kiai kita itu kumaha etanya, aduh aing mah teu sanggup cenah eta ieu kiai tahajudna sawengi cenah 200 rakaat, waduh jauh aing mah. Itu kiai saya mah kalau ngaji begitu. Kalau ada cerita kiai-kiai yang katanya tahajudnya 200, dia ngomong iya mah lain bangsa urang. Naon lain bangsa urang, ini mah bukan kelas saya. Selalu ngomong begitu. Tapi zaman sekarang ini karena ada orang-orang yang mengajarkan gaya lain dari gaya Wali Songo yang tawadu, itu kalau ada terangin makrifat, orang yang sudah makrifat pada Allah, dia dalam sholat jangankan istrinya, anaknya, dirinya sendiri, Masya Allah, tidak ingat kalau dia sedang sholat karena khusyuk kepada Allah. Ari model kieu-kieu mah jauh, model kieu-kieu mah. Kalau dia tidak menunjuk dirinya, zaman sekarang tuh nunjuknya pada jamaah, model kieu-kieu mah jauh. Kalau kiai dulu yang ditunjuk dirinya sendiri. Iya mah jauh, lain bangsa orang. Duduk kelas kita iki, duduk kelas kita iki. Begitu gaya kiai-kiai kita dulu. Makanya yai sekarang gayanya agak dirubah. Allahu Akbar, masyaallah. Coba tadi lihat anak-anak kita lagi marhaba, tunduk. Begitu gaya-gayanya. Karena yang diajarkan ketawaduan, akhlak. Tapi sekarang orang yang lagi marhaba, Allah, waalaikumsalam, nggak ada yang assalamualaikum, waalaikumsalam, lagi marhaba. Ditanya sama orang setelah dari marhaba, tadi lagi marhaba kamu ngomong waalaikumsalam, Rasulullah mengucap salam kepada kita semua, dan Rasulullah menyampaikan salam untuk semua jamaah yang hadir di sini. Masya Allah, dapat barokah orang-orang Soko pada hari ini karena kedatangan daripada aneh Imaduddin Usman. Masya Allah. Tinggalkan masjid yang ditikan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis khair, berarti yang mati ahlul khair, insyaallah. Yang mati ahlul ilm. Hadhihi atharuna tadullu alaina fanzuru ba'dana ilal athari. Inilah peninggalan-peninggalanku, itu adalah merupakan cermin dan tanda siapa aku.
Karena itu lihatlah apa yang aku telah tinggalkan ketika aku sudah meninggalkan dunia ini. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di atas dunia ini dua hal yang paling penting sebelum mati, saudara. Kalau mati pasti nggak ada yang luput daripada kematian. Siapa sih yang nggak mati? Para nabi mati kan? Yang paling Allah cintai Nabi Muhammad juga meninggal, saudara. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun afa in mitta fahumul khalidun. Raja-raja dulu juga mati. Siapa yang akan bisa menyelamatkan kita dari kematian? Pasukan yang mana? Senjata apa? Benteng apa yang bisa melindungi kita daripada al-maut, kematian? Gak bisa. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, pasti kamu akan dijemput dengan al-maut, kematian, sekalipun dalam benteng yang menjulang tinggi, saudara. Tapi sebelum mati itu ada dua hal yang paling penting. Pertama, sangu, bekal kita. Kalau kita mati, apa yang kita bawa? Emas berharga, Pak, di atas dunia. Berlian juga berharga. Duit, rupiah, dolar, rial juga berharga. Tapi kalau sudah mati nggak berharga. Emangnya butuh duit di kuburan? Butuh emas, butuh berlian? Nggak berharga. Baru kita akan tahu yang berharga sholat jamaah kita, bacaan Quran kita, qiyamul lailnya kita, zikirnya kita. Pertanyaannya, bekalnya kamu sudah berapa banyak? Mulai balik sampai umur sekian ini udah berapa kali khatam Quran? Udah berapa ribu rakaat sunnah? Lebih banyak mana maksiat dengan taatnya? Lebih banyak mana dosa dan pahalanya? Lebih banyak mana lupa atau ingatnya kepada Allah? Tuh, masuk kuburan dengan banyak dosa, dengan banyak maksiat, dengan amalan yang sedikit, saudara. Karena itu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Orang yang umroh, orang yang haji itu berbekal dengan yang cukup, padahal untuk perjalanan 40 hari. Kalau umroh cuma beberapa minggu, beberapa hari, 12 hari, tapi dia nabung sampai bertahun-tahun, kadang-kadang berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Jangan sampai nanti ada di negeri orang terlantar. Lah, Anda menuju akhirat itu berapa ribu tahun? Waktunya Anda singkat hidup di atas dunia ini. Udah nabung berapa banyak amal? Kalau Anda khawatir terlantar ada di Mekah, ada di Madinah, di negeri orang, apa Anda nggak khawatir terlantar di alam barzakh? Ada di mahsyar. Jangan main-main, Pak, hidup di atas dunia ini. Al-amru jid, urusannya serius hidup di atas dunia ini. Karena kehidupan Anda di atas dunia akan dibalas setelah Anda keluar daripada dunia. Diriwayatkan bahwa Wahab bin Munabbih pernah berkata, qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah
anna malakan yunadi minas sama'ir rabi'ah kulla sabah wa masa. Aku membaca, kata Wahab bin Munabbih, di beberapa kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, bahwa di situ diterangkan di langit keempat ada satu malaikat berseru kepada manusia setiap pagi dan sore. Berserunya begini. Yang pertama, abna khamsin, abna arba'in, wahai orang yang berumur 40 tahun. Nih dengarkan nih, yang 40 tahun. Antum zar'un qaddana hasaduh, kamu itu ibarat tanaman yang sudah waktunya dipanen, buah yang sudah waktunya dipetik. Artinya bukan main-main lagi, saatnya persiapan untuk mati. Punya cucu pas masih main kartu, toletan lagi, masih main shatranj, catur, Anda udah waktunya untuk dipetik, Anda sudah waktunya untuk mati, al-maut. Kemudian yang kedua seruannya abna khamsin, hei orang yang berumur 50 tahun. Nih yang 50 tahun dengerin. Mada qaddamtum wa mada akhartum, apa yang sudah kamu tabung untuk akhirat kamu, amal soleh apa untuk akhirat kamu, persiapannya apa untuk akhirat kamu, dan apa yang kamu tinggalkan. Ada masjid, ada madrasah, ada pondok, ada darul aitam, ada murid-murid, ada anak soleh. Apa yang kamu tinggalkan? Yang ketiga abna sittin, hei orang yang berumur 60 tahun. La udra lakum, laital khalqa lam yukhlagu wa idha khuliqu alimu limada khuliqu. La udra lakum khudu hidrakum. Orang yang berumur 60 tahun, udah jangan bawa alasan ya sekarang ya. Ingin baca Quran mata rabung. Dulunya waktu matanya masih bisa ngelihat apa? Mau hadir majlis udah nggak kuat kakinya, udah ngos-ngosan nafasnya. Dulunya waktu kuat kemana? Sholat berjamaah udah nggak bisa ke masjid karena asam urat. Dulunya kamu waktu kuat kemana? Nggak ada alasan. Seandainya manusia tidak diciptakan, itu masih lebih baik, saudara. Seandainya manusia tahu untuk apa diciptakan, maka dia akan bisa memanfaatkan hidupnya. Tapi saat ini waspadalah, kamu sebentar lagi akan dicabut nyawa kamu dan harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tanggapan dari Gus Malik yang beredar beberapa hari lalu, ceramah dari Habib Mukhtar yang sangat tidak pantas diucapkan oleh Habib Mukhtar. Mungkin Habib Mukhtar merasa kesal dengan pembahasan nasab yang hingga sampai saat ini belum selesai. Akan tetapi haruslah dan harus dilakukan diskusi yang nyaman, didatangkan Yai Imad dan buktikan dengan bukti-bukti data yang otentik, yang benar, bukan hanya berkuar-kuar dalam media sosial, serta memberikan ceramah-ceramah yang menjadikan muhibbin-muhibbinnya
menjadi terprovokasi nantinya. Nah, ini yang harus kita hindari dan harus kita jaga bersama-sama. Oleh sebab itu, kepada semua teman-teman cinta channel Cinta Tasbih dan khususnya umat Islam di Indonesia ini, mari kita berpikir kita berpikir secara arif, secara legowo, bahwasannya jangan sampai diri kita ini terprovokasi oleh orang-orang yang memberikan ceramah yang ingin memecah belah umat. Kita harus pandai melihat dan harus terus belajar untuk mengkaji sejarah-sejarah Islam yang sebenarnya yang ada di Indonesia ini. Semoga video ini menjadikan kita semakin semangat untuk mengkaji ilmu-ilmu sejarah yang ada di Indonesia dengan sebenar-benarnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.